Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait algoritma searching sequential search. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Dimulai dari yang pertama itu saya, Gita Laili Akbar Varianti dengan NIM 4111421001 dilanjutkan oleh rekan saya, Adisti, silahkan. Saya Adisti Misalia Syaharani dengan NIM 4111421012. Selanjutnya ada rekan saya. Saya Prasetyo Syahrul Maulana dengan NIM 4111421057. Baik, terima kasih. Selanjutnya, jadi nanti sore ini kita akan membahas ada 6 materi ya. Yang pertama itu ada algoritma pencarian data, yang kedua itu ada pencarian sekuensial, yang ketiga konsep pencarian sekuensial, yang keempat penjelasan algoritma sekuensial search, yang kelima kelebihan dan kekurangan algoritma sekuensial search, dan yang keenam itu kesimpulan. Dan selanjutnya itu program-program yang akan kami jalankan itu nanti ada flowchart, shortcode, dan outputnya. Baik, langsung saja masuk ke materi. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai algoritma pencarian data. Pencarian atau searching adalah proses untuk mendapatkan suatu data dalam sebuah kumpulan data. Sedangkan algoritma pencarian ialah algoritma yang menerima sebuah argumen A dan mencoba menemukan rekaman yang memiliki kata kunci A. Sehingga implementasinya adalah algoritma bisa jadi memberikan nilai balik berupa sebuah rekaman yang diperoleh. Kemudian selanjutnya ada pencarian sekuensial. Nah, dengan teknik sequential search, data dalam array dibaca satu demi satu, diurutkan dari indeks terkecil ke indeks terbesar, maupun sebaliknya. Untuk menjalankan algoritma sequential search, diperlukan dua hal, yaitu array target dan data key yang ingin dicari. Nah, sebelum itu, jadi tuh sequential search ini itu kan dibaca ya, pembacaan array satu demi satu. Nah, sebenarnya sequential search ini bisa digunakan pada data yang masih acak gitu. Dan sequential search ini merupakan algoritma pencarian data yang paling sederhana. Nah, kemungkinan terbaiknya atau best case-nya itu ketika menggunakan algoritma ini ialah jika data yang dicari terletak di indeks awal array sehingga hanya membutuhkan sedikit waktu pencarian. Sedangkan kemungkinan terburuknya atau worst case-nya ketika menggunakan algoritma ini ialah jika data yang dicari terletak di bagian akhir dari array, sehingga pencarian data akan memakan waktu lama. Nah, jadi ini kan pencarian ini itu pembacaan array satu demi satu. Jadi ketika data yang ingin kita cari itu berada di awal, jadi itu kan hanya memerlukan waktu yang sedikit gitu. Berbanding terbalik dengan ketika kita mencari data yang di urutan belakang. Jadi itu akan memerlukan waktu yang lebih lama. Nah, jadi bahwa teknik pencarian sekuensial ini itu lebih efisien jika digunakan untuk mencari data dengan jumlah data itu yang relatif kecil seperti itu. Next. Nah, yang selanjutnya ini ada ilustrasi pencarian sekuensial. Nah, misalnya A merupakan larik yang terdiri atas L0, L1, L2, dan seterusnya sampai Ln-1. Dan akan dicari Li sama dengan X yang terdapat dalam larik A, di mana I itu berada di antara 0 sampai N-1. Nah, contoh lainnya dipunyai L 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 1. Carilah posisi 4 pertama dalam L. Maka Li sama dengan 4, di mana I terletak pada posisi dengan indeks 2 atau posisi kedua. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adisti.
Baik, selanjutnya ada konsep pencarian sekuensial. Yang pertama yaitu kita membandingkan setiap elemen pada array satu persatu secara berurut. Lalu yang kedua, proses pencarian dimulai dari indeks pertama hingga indeks terakhir. Jadi karena urut, kita memulai dari indeks pertama hingga indeks terakhir. Lalu yang ketiga, proses pencarian akan berhenti apabila data ditemukan. Dan jika hingga akhir array data tidak ditemukan, maka proses pencarian akan tetap dihentikan. Jadi walaupun tidak ditemukan datanya, itu tetap akan berhenti. Lalu yang keempat, proses perulangan pada pencarian akan terjadi sebanyak jumlah n elemen pada array. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan pencarian sekuensial. Langkah pertama ialah kita menentukan data apa yang akan dicari. Biasanya user akan menginput data yang akan dicari. Dalam kasus ini, anggap akan mencari angka 7. Nah, setelah itu kita mulai operasi searching yang dimulai dari array indeks ke 0. Apakah nilai dari array indeks ke 0 sama dengan 7? Tidak. Di sini sama dengan 1, bukan 7. Nah, berikutnya, apakah nilai dari indeks ke 1 sama dengan 7? Tidak. Jadi, akan dilanjutkan ke indeks berikutnya. Lalu, apakah nilai dari array indeks kedua sama dengan 7? Iya. Maka sampai di sini dapat memilih untuk melanjutkan looping dan menghitung ada berapa angka 7 di dalam list, atau keluar dari looping dan menyatakan bahwa angka 7 telah ditemukan pada indeks kedua. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari algoritma sequential search. Kelebihannya yaitu yang pertama simple dan mudah diterapkan karena data tidak perlu disort terlebih dahulu. Untuk kekurangannya, ada worst case yang terburuk, terlebih jika data yang dicari banyak. Jadi kalau datanya yang dicari banyak, kita harus mengecek secara berurut satu persatu, dan jika datanya terletak di akhir, maka akan memerlukan banyak waktu. Kesimpulannya, sequential search ialah algoritma pencarian yang bekerja dengan mengecek setiap elemen pada array secara berurutan mulai dari elemen pertama hingga akhir. Algoritma pencarian sekuensial dapat digunakan untuk data yang masih berpola acak. Selanjutnya ada program sequential search dengan flowchart akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Untuk program yang pertama ada program flowchart. Di sini pertama kita mendeklarasikan variabel array nilai dengan ukuran 20. Selanjutnya kita mendeklarasikan variabel array index dengan ukuran 20 juga. Indeks ini nanti berfungsi sebagai untuk menentukan posisi bilangan yang dicari. Lalu selanjutnya kita deklarasikan I, N, bilangan, dan banyak. Langkah selanjutnya kita assign banyak sama dengan 0. Lalu kita deklarasikan variabel ketemu dengan tipe datanya adalah boolean. Selanjutnya kita akan mengoutput masukkan banyaknya bilangan sama dengan sebelumnya ada keterangan penginputan data, kita berikan komentar. Lalu selanjutnya setelah itu kita inputkan n yaitu banyaknya bilangan yang dimaksud tadi. Setelah itu kita berikan output dalam titik 2 spasi itu sebenarnya hanya untuk jarak saja, nanti mungkin bisa dihilangkan nanti. Lalu selanjutnya ada pembacaan elemen array, diberi komentar terlebih dahulu. Selanjutnya kita masukkan perintah for untuk i dari 0 sampai ke n dikurangi 1. Selanjutnya untuk di dalam for tersebut sendiri ada output, masukkan elemen data ke i, dan i, dan dalam titik 2 tanda sama dengan. Setelah itu kita inputkan nilai i.
Lalu kita selesai dengan perintah for-nya. Selanjutnya kita akan mencetak elemen array yang sebelumnya. Kita outputkan dalam titik 2 tanda spasi. Lalu selanjutnya kita outputkan deret bilangan sama dengan. Lalu selanjutnya kita masukkan perintah for dari i0 sampai ke n dikurangi 1 untuk output nilai i dan kita beri jarak antara bilangan antara nilai yang tadi sudah dimasukkan antara satu dan yang lainnya dengan tanda spasi yang kita tuliskan di sini dengan diapit tanda titik 2. Lalu selesai keluar dari perintah for, kita lanjutkan dengan menginputkan data yang akan dicari. Pertama kita mengoutputkan itu sebenarnya apabila di C++ berfungsi sebagai pemisah antara perintah yang selanjutnya dengan yang sebelumnya agar nanti deret bilangan dengan perintah manual. Output deret bilangan yang tertampil tadi berada di baris yang berbeda dengan perintah masukkan bilangan yang akan dicari ini. Setelah itu kita mengoutputkan masukkan bilangan yang akan dicari titik 2. Setelah itu kita menginputkan input bilangan. Lalu kita selanjutnya akan melakukan pencarian datanya. Kita masukkan perintah for dari i0 sampai n dikurangi 1. Lalu di dalam for tersebut kita masukkan perintah if nilai i sama dengan bilangan, maka ketemu sama dengan true. Lalu indeks banyaknya sama dengan i. Lalu banyaknya sama dengan banyak plus 1. Apabila nilai i tidak sama dengan bilangan, maka ketemu sama dengan false. Selesai. Setelah itu di luar perintah for untuk yang selanjutnya kita pindahkan output bilangan dalam tanda titik 2 dan variabel bilangan dan ditemukan sebanyak dalam tanda titik 2 di dalam tanda titik 2 lalu dan variabel banyak dan dalam tanda titik 2 spasi kali. Setelah itu kita masukkan perintah for lagi untuk yang terakhir. For dari i0 sampai banyak dikurangi 1. Lalu outputnya kita ketikkan pada indeks ke dan variabel indeks i. Untuk flowchart setelah itu sudah selesai. Mungkin akan dicoba untuk di run terlebih dahulu menggunakan bilangan yang sama dengan yang tadi. Dari contoh yang tadi sebelumnya masukkan banyak bilangan. Bilangannya tadi ada 6. Yang data pertama ada 1. Lalu itu indeksnya dimulai dari 0, jadi data pertama sama dengan data ke 0 karena indeksnya dimulai dari 0. Elemen data ke 0, 1, elemen data ke 1, 9. Lalu elemen data keduanya ada 7. Lalu setelah itu elemen data ketiganya ada 2. Elemen data keempat ada 4. Elemen data kelimanya bernilai 3. Elemen data kelimanya bernilai 3. Setelah itu akan tertampil deret bilangannya, yaitu 1, 9, 7, 2, 4, dan 3. Masukkan bilangan yang akan dicari, misalkan kita akan mencari bilangan 7.
maka akan tertampil bilangan 7 ditemukan sebanyak 1 kali pada indeks kedua. Mungkin dari flowchart sekian. Untuk yang selanjutnya ada program C++ akan dilanjutkan oleh rekan kami. Oke, baik. Sebelumnya, apakah share screen saya sudah terlihat? Terlihat. Oke, baik. Untuk C++, seperti biasa, untuk memulai suatu program, kita mengetikkan dulu header-nya. Nah, di sini kita ketikkan header-nya include IOStream yang merupakan standar input-output dalam bahasa C++. Yang kemudian using namespace std, kemudian int-main. Nah, selanjutnya setelah kita mengetikkan header, langkah selanjutnya itu mendeklarasikan variabel yang kita perlukan. Di sini kita deklarasikan variabel nilai dengan batasan array-nya 20 dengan tipe data integer, kemudian kita deklarasikan variabel indeks dengan batasan array-nya 20 juga dengan tipe integer juga, kemudian deklarasikan variabel i, n, bilangan dan banyak dengan tipe integer juga dengan banyak sama dengan 0, kemudian deklarasikan variabel ketemu dengan tipe boolean, di mana tipe boolean itu merupakan tipe data yang hanya bisa diisi salah satu dari dua nilai, yaitu true atau false ya. Selanjutnya kita akan masuk ke programnya. Ini di sini yang pertama itu ada penginputan data. Di sini cout, masukkan banyak bilangan, in, n, kemudian cout, petik endl. Nah, selanjutnya itu ada pembacaan elemen array. Nah, di sini kita gunakan ulangan for, i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan n-1, i++. Nah, kenapa di sini 0? Ya seperti yang sudah dikatakan oleh rekan saya sebelumnya. Jadi, kan kita menggunakan array ya. Pembacaan array itu dimulai dari indeks ke 0. Jadi, di sini i sama dengan 0. Kemudian cout masukkan elemen data ke i, kemudian in nilai i. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu mencetak elemen array sebelumnya. Nah, di sini cout kutip endl, kemudian cout deret bilangan, for i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan n-1, i++, cout nilai i. Nah, jadi sedikit saya kasih gambaran ya. Jadi kan pertama itu kan penginputan data. Misal nih kita masukkan banyak datanya itu 3 gitu ya, banyak bilangannya 3. Terus di sini ada pembacaan elemen array. Nah, jadi itu tuh nanti seumpamanya kan dimulai dari indeks 0. Nah, indeks 0 itu misalkan 3. Kita masukkan elemen data ke 0 itu 3. Kemudian masukkan elemen data ke 1 itu 5. Kemudian yang terakhir masukkan elemen data ke 2 itu 4. Nah, di sini 3, 5, dan 4 itu akan disimpan di nilai i ini, variabel nilai i. Kemudian setelah itu akan dicetak. Jadi data-data yang telah kita inputkan tadi yang tersimpan di variabel nilai i itu akan dicetak di langkah ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu ada penginputan data yang akan dicari. Di sini cout kutip indl, cout masukkan bilangan yang akan dicari, in bilangan. Nah, misal kita nih masukkan bilangan yang akan dicarinya itu 4. Nah, 4 itu nanti akan disimpan di variabel bilangan ini. Nah, selanjutnya itu melakukan pencarian data. Nah, di pencarian data ini sequential search itu berfungsi ya. Nah, di sini yang terjadi apa di dalamnya? Yaitu for i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan n-1, i++. If jika nilai i sama dengan bilangan,
itu berarti ketemunya itu true gitu. Nah, jadi itu apa ya, tadi kan di variabel bilangan itu kan tersimpan 4. Nah, kita kan tadi kan mencari nilai apa ya, kita mencari bilangan 4 itu kan. Nah, di data yang tadi, di data yang tersimpan di nilai I itu apabila sama dengan 4, itu berarti nanti ketemunya itu true gitu. Kemudian indeks banyak sama dengan I, banyak sama dengan banyak plus I, plus 1. Nah, jadi nanti akan langsung ditampilkan di indeks berapa dan banyaknya itu berapa di program ini. Jadi misal nih, kan 4-nya itu udah ketemu. Nah, misal ada data-data di belakangnya. Nah, itu kan akan dilakukan pencarian lagi. Nah, 4 tadi yang udah ketemu 1 kali itu disimpan di variabel banyak ini. Nah, kalau selanjutnya itu masih ada bilangan 4 yang ditemukan, maka banyak sama dengan banyak plus 1 ini akan berfungsi seperti itu. Jadi untuk menyimpan banyaknya bilangan seperti itu. Else jika tidak ketemu sama dengan false. Nah, di sini cout bilangan yang dicari tadi ditemukan sebanyak-banyak kali di NDL. For I sama dengan 0, I kurang dari sama dengan banyak min 1, I plus plus, cout pada indeks ke indeks I NDL read. Kemudian yang terakhir return 0 untuk mengembalikan data, untuk mengembalikan program. Nah, jangan lupa di setiap pengetikan ini dikasih semikolon agar program yang akan dijalankan itu tidak error. Nah, coba kita run programnya. Baik, apakah terlihat? Terlihat. Baik, terima kasih. Jadi di sini kita masukkan banyaknya bilangan sama yang seperti yang di PowerPoint tadi itu 6. Kemudian kita masukkan elemen data ke 0 itu 1. Elemen data ke 1 itu kita masukkan 9. Yang kedua itu 7. Kemudian data ketiga itu 2. Data keempat itu 6. Data kelima itu 3. Nah, di sini akan dicetak deret bilangannya itu 1, 9, 7, 2, 6, 3. Kemudian masukkan bilangan yang akan dicari, misalnya kita masukkan bilangan 7. Nah, di sini sudah ditampilkan bilangan 7 ditemukan sebanyak 1 kali pada indeks kedua. Jadi, akan saya ulangin. Jadi kan yang pertama itu, ini kan penginputan data ya, masukkan bilangan. Nah, ini bilangan 6. Nanti sin n 6 ini. Kemudian pembacaan elemen array, masukkan elemen data ke ini, data-datanya ini yang kita input tadi 1, 9, 7, 2, 6, 3 itu akan disimpan di variabel nilai I. Ya. Kemudian setelah itu deret bilangan 1, 9, 7, 2, 6, 3 itu ini pencetakan deret bilangan ini pada program mencetak elemen array. Jadi nilai I yang telah kita inputkan tadi itu akan dicetak. Nah, selanjutnya itu penginputan data yang akan dicari, masukkan bilangan yang akan dicari 7. Nah, ini 7 ini akan disimpan di variabel bilangan. Kemudian setelah itu bilangan 7 ditemukan sebanyak 1 kali pada indeks kedua. Jadi ini nilai I sama dengan bilangan itu ketemu. Jadi ketemu pada ini elemen data kedua. Banyaknya karena hanya ditemukan 1 kali, berarti banyak sama dengan banyak plus 1 itu tidak dijalankan dalam program ini. Jadi hanya indeks banyak sama dengan I. Seperti itu. Nah,
Mungkin cukup dari C++. Saya stop share. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.